Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Peranan dan Prinsip Etika Bisnis dalam Menyongsong Pasar Bebas. Baiklah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Regina Julmasita dengan NIM 0506203145 dan teman-teman saya Sri Wahyuni dengan NIM 0506203135, Via Alia Huda dengan NIM 0506203120. Baiklah, selanjutnya kepada teman-teman diharapkan untuk menyimak video yang telah kami paparkan. A. Pengertian pasar bebas. Pasar bebas merupakan perkembangan dari pasar lokal dan nasional yang tidak mengenal keterbatasan wilayah tertentu. Pasar bebas merupakan akibat logis dari era globalisasi. Dalam pasar bebas, suatu komoditas tidak hanya terbatas berasal dari wilayah sekitar, tetapi serta-merta bisa datang dari wilayah-wilayah yang jauh jangkauannya. Kata kunci pasar bebas adalah efisiensi. Dalam perspektif ekonomi Islam, istilah pasar bebas tidak digunakan, tetapi menggunakan istilah pasar sempurna. Pasar bebas adalah suatu pasar di mana harga barang-barang dan jasa disusun secara lengkap oleh ketidak saling memaksa yang disetujui oleh para penjual dan pembeli. Ditetapkan pada umumnya oleh hukum penawaran dan permintaan, dengan tanpa campur tangan pemerintah dalam regulasi harga, penawaran, dan permintaan. B. Etika dalam pasar bebas. Sebagai sebuah sistem, pasar bebas memiliki keunggulan dalam perekonomian. Hal ini terutama karena dapat menjamin efisiensi ekonomi dengan cara yang memuaskan, yakni efisiensi dalam konteks kemampuan untuk menghasilkan suatu komoditas atau jasa yang terbanyak dan berkualitas tinggi dengan biaya rendah. Menurut aksioma kebijakan, pada pasar bebas dalam proses tawar-menawar dilakukan dengan sikap kesukarelaan dan keramah tamahan. Kesukarelaan dalam pengertian sikap sukarela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau kerjasama. Kedua belah pihak sama-sama mempunyai hak pilih atas transaksi dan tidak boleh bersegera memisahkan diri dari transaksi itu untuk menjaga jika ada ketidakcocokan bahkan pembatasan dalam transaksi tersebut. C. Ciri-ciri pasar bebas. Yang pertama yaitu kegiatan ekonomi ditentukan oleh keinginan pasar. Yang kedua, kebebasan dalam memiliki harta. Yang ketiga, menggalakkan perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, fluktuasi kegiatan ekonomi semakin besar. Adapun pasar bebas sempurna ditandai dengan 7 hal sebagai berikut. 1. Terdapat sejumlah penjual dan pembeli dan tak seorang pun memiliki peran adil penting terhadap pasar. 2. Semua penjual dan pembeli bebas masuk dan keluar pasar. Setiap pembeli dan penjual benar-benar memahami secara total tentang apa-apa yang dilakukan oleh setiap pembeli dan penjual. Barang-barang yang dijual di dalam pasar hampir sama sehingga sulit mengenali asal-usul penjual dan pembelinya. 5. Biaya dan keuntungan pembuatan dan penggunaan yang dipertukarkan diperoleh dari pembelian atau penjualan barang-barang tersebut dan bukan melalui yang lainnya di luar itu. 6. Semua pembeli dan penjual memanfaatkan semaksimal mungkin, yaitu masing-masing mencoba mengambil sebanyak mungkin atau sekecil mungkin. 7. Toko lembaga lain di luar itu, misalnya pemerintah, mengatur harga, kuantitas ataupun kualitas dari barang-barang yang diperdagangkan. D. Pasar positif dan negatif pasar bebas. 1. Dampak positif. Munculnya globalisasi atau pasar bebas tentu akan memiliki dampak positif dan negatif. Globalisasi dan pasar bebas akan memberikan kesempatan kepada pelaku dagang nasional untuk mampu menjalin kerjasama bisnis dengan rekan luar negeri, misalnya dalam bentuk laba usaha, patungan, dan agen pemasaran. 2. Dampak negatif. Sementara sisi negatifnya, dengan semakin tingginya interdependensi antara negara, besar atau kecilnya efek negatif globalisasi perlu dicermati. Efek negatif lainnya adalah dari kegagalan umat Islam dalam perannya di dunia bisnis. Era pasar bebas memberikan peluang semakin banyak masuknya ekspatriat dari negara asing dengan bayaran yang bersaing dengan bayaran SDM lokal.
Makin banyaknya tenaga asing non-muslim pada level jabatan manajer akan memberi peluang interaksi lebih besar dengan SDM lokal dan ikut mempengaruhi kebijakan manajemen perusahaan, sehingga proses peniruan gaya hidup berlangsung makin cepat atau semakin tersisih dalam peran dan pergaulan di kantor. Kekurangan pasar bebas. 1. Setiap orang dengan kondisi ekonomi yang kuat bisa mengeksploitasi orang-orang dengan kondisi ekonomi rendah. 2. Terjadinya monopoli yang bisa menimbulkan kerugian untuk masyarakat. 3. Terjadinya kesenjangan ekonomi yang signifikan antara golongan ekonomi yang kuat dan golongan ekonomi lemah. 4. Kondisi ekonomi cenderung tidak stabil sehingga bisa menimbulkan masalah baru di dalam pasar itu sendiri. F. Contoh perdagangan pasar bebas. 1. APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, yaitu sebuah kerjasama ekonomi antara 21 negara yang ada di wilayah Pasifik. 2. CAFTA atau China ASEAN Free Trade Area, yaitu sebuah pasar bebas yang hadir dalam bentuk perjanjian perdagangan antara China dengan negara-negara di ASEAN. 3. EU atau Eropa Union, yaitu sebuah perjanjian pasar bebas yang terjalin di antara 28 negara di bawah kawasan Eropa. 4. MEA atau Masyarakat Ekonomi Asia, yaitu sebuah pasar bebas yang ada di Asia Tenggara yang beranggotakan negara-negara di wilayah ASEAN. 5. MEA atau Masyarakat Ekonomi Asia, yaitu sebuah sistem perdagangan bebas yang ada di Amerika Utara yang didirikan pada tahun 1994. NAFTA ini beranggota Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kesimpulan, pasar bebas adalah suatu pasar di mana harga barang-barang dan jasa disusun secara lengkap oleh ketidak saling memaksaan yang disetujui oleh para penjual dan pembeli, ditetapkan pada umumnya oleh hukum penawaran dan permintaan dengan tanpa campur tangan pemerintah dalam meregulasi harga, penawaran, dan permintaan. Sebagai sebuah sistema, pasar bebas memiliki keunggulan dalam perekonomian. Hal ini terutama karena dapat menjalin efisiensi ekonomi dengan cara memuaskan, yakni efisiensi dalam konteks kemampuan untuk menghasilkan suatu komoditas atau jasa yang terbanyak dan berkualitas tinggi dengan biaya rendah. Munculnya globalisasi atau pasar bebas tentu akan memiliki dampak positif dan negatif. Globalisasi dan pasar bebas akan memberikan kesempatan kepada pelaku dagang nasional untuk mampu menjalin kerjasama bisnis dengan rekan luar negeri. Baiklah, sekian pemaparan materi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.